Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Afdal dengan NIM 16101141, kelas S1.08C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum proklan modul 5, yaitu templates dan exception. Tujuan dari praktikum modul 5 ini tentang template dan exception itu mengetahui arti dan fungsi templates dan exception dalam pemrograman. Kedua, memahami penggunaan templates dan exception dalam listing program. Ketiga, mengetahui keunggulan templates dan exception pada suatu program. Keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep templates dan exception. Templates merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Template dapat dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Pertama, template fungsi. Secara umum, penulisan fungsi template pada kode program adalah sebagai berikut. Perbedaan di antara kedua prototipe di atas hanya pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja. Keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Untuk gambaran lebih jelas dari fungsi template, ada pada gambar berikut. Kemudian ada contoh program sederhana tentang fungsi template pada program C++, di mana menggunakan satu fungsi template bernama tmt pada tiga tipe data yang berbeda, yaitu int, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n sebagai masukan pada fungsi add. Kemudian ada template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan yang lain. Berikut contoh program dengan lebih dari satu parameter. Dalam menggunakan multiple argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Hal ini terjadi karena argumen yang dilewatkan terdiri atas tipe data yang berbeda. Untuk itu diperlukan sedikit perubahan kode, ya, dengan melakukan lebih dari satu pengidentifikasian kelas sesuai dengan jumlah tipe data. Jika merujuk pada program 3, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian ada template class. Template class berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data secara bebas. Secara umum, penulisan kode program template class sebagai berikut. Dan untuk mendefinisikan objek pada template class ditulis dengan format kode sebagai berikut. Argumen dapat ditulis jika memang ada argumen yang dilewatkan. Jika tidak ada, maka argumen tidak perlu ditulis. Berikut adalah contoh program dengan menggunakan template class. Kemudian ada exception, yang merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if-else untuk selalu melakukan cek output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan karena bisa saja error.
Exception terdiri atas 3 kode program untuk menangani error, yaitu throw, program akan melempar throw. Kemudian catch, program akan menangkap. Kemudian ada try. So try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Secara umum, penulisan exception pada program C++ menggunakan format sebagai berikut. Berikut adalah contoh program menggunakan exception. Exception juga dapat diterapkan pada kelas. Berikut adalah contoh program exception pada kelas. Gambar di atas adalah contoh exception kelas dengan argumen. Jika tanpa argumen, cukup dengan menuliskan member fungsi exception pada baris 10 hingga 17 dengan kelas negatif, dan baris 20 menjadi throw negatif. Kemudian saya akan sedikit mendemokan tentang coding dengan template dan exception. Yang pertama, kita membuat template kelas terlebih dahulu. Jadi kita buat template kelas G. Kemudian kita membuat kelas sedekah atau kelas infak. Kemudian kita buat private untuk member data yang hanya bisa diakses dalam kelas. Kemudian kita mendeklarasikan variabel gaji dan rata sebagai variabel dalam template kelas G. Setelah itu kita deklarasi variabel 0 dan P dengan tipe data integer dengan nilai awal P sama dengan 0. Kemudian pendeklarasian variabel pil dengan tipe data char. Dan kita buat public, di mana bisa diakses secara publik, kelas GJ untuk membuat kelas exception dengan nama GJ yang berada di dalam kelas sedekah. Selanjutnya kita membuat kelas dengan nama TTL. Kemudian member data yang bisa diakses di luar kelas, kita buat publik di sini. Kemudian mendeklarasikan variabel P dengan tipe data integer. Kemudian kita mendeklarasikan TTL dengan parameter R yang bertipe data integer. Selanjutnya kita mengeset nilai variabel P dengan nilai variabel PR. Setelah itu kita membuat member fungsi dengan nama ambil DT untuk memasukkan dan menghitung rata-rata dari data. Inputkan data gaji, lakukan perulangan do, kemudian pemilihan if. Sini ada struktur throw dari exception, kemudian masukkan jumlah pendapatan, terus menghitung nilai rata-rata gaji, tambahkan increment, kemudian inputan lainnya. Kemudian ada batas perulangan do will. Kemudian member fungsi untuk menampilkan rata-rata pendapatan. Di sini ada try, struktur try dari exception. Kemudian menampilkan rata-rata pendapatan lagi. Pemilihan jika nilai rata lebih dari 500.000. Kemudian ada throw, maka exception akan melempar ke fungsi GJ. Di sini ada struktur catch exception, di mana menampilkan bahwa catch block 2 telah bekerja. Kemudian ada sepenggal pesan untuk pekerja. Selanjutnya ada fungsi utama, instansiasi pointer objek dengan nama pekerja, pendeklarasian variabel pilih dengan tipe data char, dan pendeklarasian variabel M dengan tipe data integer dan memiliki nilai awal 0. Kemudian ada perulangan, membuat objek baru dengan kelas sedekah, struktur try exception, menjalankan fungsi ambil data, dan menjalankan fungsi tampil data. Kemudian ada catch, struktur dari catch exception, menampilkan bahwa catch block 1 bekerja. Kemudian baris selanjutnya untuk tampilan, baris selanjutnya menjalankan fungsi tampil DT.
Akan saya coba langsung run. Dan saya akan menjelaskan tentang flowchart dari demo source program tentang template dan exception yang saya demokan barusan. Ini udah mulai. Masukkan ini sedekah untuk kerja dan cara pilih. Ada flowchart utama, flowchart tampil DT, dan kemudian ada flowchart fungsi DT. Pada flowchart main untuk flowchart utama itu ada fungsi dari catch, pada flowchart ambil DT sini kita lihat ada fungsi throw, kemudian di flowchart tampil DT ada fungsi catch. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang materi modul 5 tentang template dan exception. Untuk penutupan mungkin saya akan memberikan quotes tentang kehidupan. Tidak perlu pelit ilmu, semua orang bisa memegang gitar yang sama, tapi tidak semua orang akan memainkan lagu yang sama. Jadi kita tidak perlu pelit ilmu, karena tidak semua orang akan mengikuti apa yang akan kita lakukan dengan ilmu tersebut. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, gestur. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.